Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada kesempatan hari ini sehat semua ya. Pada hari ini kita memasuki tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang kayanya negeriku. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Baik. Selanjutnya kita absen dulu ya. Jadi untuk memperlancar pelajaran hari ini, kita absen dulu. Baik. Selanjutnya, baik, sudah semua absen ya. Bapak memberitahukan bahwa selalu dan tolong diingat selalu ya. Bapak memberitahukan tolong diingat selalu bahwasanya sekarang itu masih pada masa pandemi COVID baru yaitu Omikron ya. Jadi tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, ya, jauhi kerumunan, dan selalu makan yang cukup dan istirahat yang cukup. Baik ya. Baik, pada kesempatan ini kita nanti akan membahas mengenai energi ya. Tapi sebelumnya coba Bapak bertanya dulu. Tentu di dalam rumah kita masing-masing ya, ada yang namanya lampu. Nah, coba kalian tebak dari manakah lampu itu bisa menyala? Ya, betul ya. Benar sekali. Bahwasanya lampu bisa menyala dikarenakan adanya listrik. Ya. Begitu pula dengan manusia. Manusia bisa berlari dikarenakan ada tenaga karena sudah mengonsumsi berbagai macam makanan. Begitu pula dengan mobil ya. Nah, coba mobil itu bisa melaju dengan kencang sekali dikarenakan dengan adanya apa? Benar ya. Jadi mobil itu bisa melaju dengan kencang dikarenakan adanya dengan adanya bahan bakar bensin. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, pada kesempatan ini yaitu kita nanti akan mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif seperti misal angin, kemudian air, matahari, panas bumi dan bahan bakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun peta konsepnya pada tema 9 ini yaitu mengenai sumber energi di Indonesia yang nanti akan kita bahas yaitu mengenai pengertian energi. Ya, pengertian energi, kemudian bentuk-bentuk energi, selanjutnya adalah contoh-contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Ya, apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Dan kita ingat bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya, jadi energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Dan energi itu berasal dari sumber energi. Tuh, itu pengertian mengenai pengertian energi. Nah, dari macam-macam dari bentuk energi tadi, di sini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk energi. Ya, energi itu dibedakan menjadi tiga macam yaitu energi panas, ya, kemudian energi bunyi, dan yang ketiga yaitu energi alternatif seperti energi matahari, energi panas bumi, energi air, kemudian energi angin. Baik, langsung kita masuk ke energi yang pertama ya, energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas adalah semua yang dapat menimbulkan panas. Jadi semua benda yang dapat menimbulkan panas itu disebut dengan energi panas. Contoh sumber utama panas di bumi ini apa? Ya benar ya. Jadi contohnya yaitu sinar matahari. Sinar matahari yaitu energi panas ya. Ada juga yang lain seperti apa? Seperti api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Ini contohnya, contoh dari energi panas. Selanjutnya, yang kedua yaitu energi bunyi. Apa yang dimaksud dengan energi bunyi? Yaitu suatu benda yang dapat mengeluarkan bunyi.
Ya, energi bunyi adalah suatu benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Kita ingat bahwa pada dasarnya benda dapat mengeluarkan bunyi itu karena bergetar. Ya. Jadi semua benda itu apabila bergetar akan mengeluarkan bunyi. Ya. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah ini contohnya jelas di sini. Contohnya apa ini? Ya benar sekali. Ini adalah contohnya adalah radio, kemudian perlengkapan alat musik ya, ada trompet, kemudian ada gitar, ada biola, ada drum dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke energi yang ketiga yaitu energi alternatif. Energi alternatif ya. Apa itu energi alternatif? Yaitu sumber energi yang terbarukan atau berkelanjutan atau dalam bahasa Inggrisnya renewable energy. Terbarukan artinya tidak akan pernah habis meski dipakai dalam jumlah yang banyak. Nah, terbarukan. Contohnya apa energi alternatif itu? Contohnya seperti apa? Matahari ya, matahari, kemudian panas bumi, kemudian air, kemudian angin. Nah, di sini adalah macam-macam bentuk contoh dari energi alternatif. Selanjutnya, energi alternatif tadi dibedakan jadi ada energi matahari, energi angin, energi uh, panas bumi, kemudian air ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu energi matahari. Yang pertama, apa itu energi matahari? Yaitu semua energi yang berasal dari matahari yang berupa panas. Jadi energi matahari yaitu semua energi yang berasal dari matahari yang berupa panas. Nah, panas itu disebut juga dengan kalor. Kalor ya. Kemudian manfaat seperti pembangkit listrik, kemudian menjemur baju, kemudian mengawetkan makanan dan lain-lain. Nah, itu contohnya, contoh dari energi matahari. Ya, ini adalah panel untuk pembangkit listrik ya, Nana ya. Kemudian di sini ada matahari, kemudian ada ibu kita atau kakak kita yang menjemur baju. Jadi kegunaan dari energi matahari yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya, kemudian apa ini yang selanjutnya untuk menjemur baju. Yang kedua ya, yang kedua itu energi panas bumi. Energi panas bumi ya. Energi panas bumi itu apa? Energi panas bumi yaitu energi bumi yang berasal dari magma di dalam perut bumi yang disebut dengan energi geotermal atau panas bumi. Contoh kegunaannya untuk apa? Untuk di sini ya, ini ada contoh permain air panas, kemudian untuk pembangkit listrik. Nah, ini di sini ya. Contohnya pembangkit listriknya disebut dengan contoh pembangkit listrik di Indonesia yang bertenaga dengan panas bumi yaitu PLTP atau Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ya, itu disebut dengan PLTP yang berada di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dan Boyongbang di Garut, Jawa Barat. Selanjutnya energi air. Nah, ini energi air. Energi air itu apa? Energi air merupakan salah satu sumber energi. Nah, tubuh kita itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci baju ya, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu air juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik menggunakan kincir ini anak ya, menggunakan kincir. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Baik, selanjutnya energi angin. Nah, energi angin apa itu energi angin? Energi angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi. Energi angin juga dapat digunakan untuk apa? Memutar kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik di sini. Selain itu digunakan untuk apa energi angin ini? Untuk anak-anak bermain apa ini? Bermain layang-layang ya.
kemudian olahraga terbang layang-layang, kemudian digunakan juga untuk menggerakkan perahu layar. Itu dari energi angin. Nah, contoh-contoh perubahan-perubahan energi. Nah, di sini nanti Bapak akan bahas mengenai contoh-contoh perubahan-perubahan energi. Yang pertama nanti perubahan energi matahari menjadi energi listrik, kemudian energi angin menjadi energi gerak, kemudian perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, kemudian perubahan energi kimia menjadi energi gerak, dari energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, mari kita bahas ya. Dari perubahan-perubahan energi ini satu persatu. Baik, yang pertama, perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Jadi, yang pertama, yaitu ini adalah ada solar panel. Solar panel itu untuk menangkap sinar matahari, kemudian diolah, disimpan ke dalam baterai. Baterai ini yaitu aki ya, aki itu. Kemudian dari aki itu kemudian disalurkan ke lampu ya, ke lampu akhirnya apa? Lampunya akan bisa menyala. Ya ini energi matahari menjadi energi listrik. Seperti ini ya. Jadi ada sinar matahari ditangkap oleh solar panel ini ya, ini solar panel. Kemudian nanti akan disimpan ke aki atau baterai yang kemudian akan disimpan ke penampungan apa namanya? Penampungan listrik ya. Tenaga listrik itu kemudian disalurkan ke lampu, nanti lampunya akan menyala. Ini contoh perubahan sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, perubahan energi angin menjadi energi gerak. Ini contoh. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak. Contohnya apa? Untuk menggerakkan perahu layar, ya, yang memanfaatkan angin untuk menggerakkan. Jadi layar-layar ini akan tertiup angin dan akan menggerakkan perahu layar ini. Selain untuk menggerakkan kapal layar, angin juga bisa digunakan untuk menggerakkan kincir angin, ya, kincir angin ini. Jadi kincir angin ini akan bergerak apabila ada angin. Jadi contoh-contoh ini merupakan contoh dari energi angin menjadi energi gerak. Bagi yang ketiga ya, yang ketiga perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya, contohnya misalnya batu baterai ya. Batu baterai kita masukkan ke dalam senter, kemudian senter bisa kita nyalakan, akhirnya senter ini bisa menyala. Contoh lain misalnya adalah batu baterai yang ada di HP, di handphone ya. Batu baterai ini akan memberikan energi, kemudian handphone ini akan nyala dan bisa kita gunakan. Nah, ponsel ini ya, ponsel atau Android. Nah, ini adalah contoh dari energi kimia menjadi energi cahaya. Itu anak-anak. Contohnya apa tadi? Contohnya senter. Kemudian sama Android. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya energi kimia menjadi energi gerak. Jelas ya. Energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya saat anak-anak mendorong meja atau mendorong kursi. Nah, itu di dalam diri kita ada suatu energi. Energinya berasal dari apa? Dari makanan. Dari makanan kemudian diserap oleh tubuh yang akhirnya tubuh kita menjadi kuat dan mampu mendorong meja di sini contohnya. Ini contoh energi kimia menjadi energi gerak. Contoh lain misalnya sering kita lihat yaitu mobil atau motor bisa melaju dengan kencang jalan ya. Akhirnya apa? Akhirnya motor tadi bisa jalan berpindah tempat ya, berpindah tempat yang akhirnya di sini motor tadi bisa berjalan, mobil bisa melaju dengan cepat. Ini karena apa? Karena adanya bahan bakar. Bahan bakar tadi ya disebut dengan kimia, kemudian dirubah menjadi energi gerak. Contohnya ya. Selanjutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Jelas nih, sudah tidak asing lagi ya. Jadi di rumah kita itu ada listrik, bisa digunakan untuk menyalakan televisi, kemudian menyalakan lampu, menyalakan radio dan sebagainya. Ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ya. Nih, contohnya apa nih? Contohnya lampu. Lampu kita di rumah bisa kita nyalakan di saat ada energi listrik. Selanjutnya ya, yang keenam adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini kegiatan menggosok baju. Kita semua di rumah juga punya gosok namanya setrika ya. Nah, setrika ini
Sumber energi yang pertama yaitu listrik. Dengan adanya listrik, kemudian berubah menjadi energi panas yang berada pada setrika ini. Setelah panas, setrika ini bisa digunakan untuk menggosok atau menyetrika baju atau pakaian kita. Ya. Selanjutnya tidak asing juga ini, tentu di rumah kita juga ada semua ya. Apa ini namanya anak-anak? Ya, betul. Ini namanya Magicom ya, Magicom. Magicom ini juga menggunakan energi listrik, kemudian diubah menjadi energi panas yang hingga pada akhirnya apa? Nasi beras yang ada di dalam Magicom ini akan matang menjadi nasi dikarenakan energi panas. Nah, kemudian di sini. Ini kedua ini gosokkan ya, setrika sama Magicom ini merupakan contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sudah tidak asing juga di sini di rumah kita ada kipas dan kita juga di saat ada ulang tahun ya, ulang tahun atau pasar malam ya, pasar malam. Di sini ada kipas angin, di saat kita panas kita colokan ke listrik ya, stop kontak. Kipas ini akan menyala, akan berputar. Nah, ini contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini kipas ini akan berputar dan juga di pasar malam ini juga ya, komedi putar ini ya. Komedi putar ini bergerak dikarenakan apa? Karena adanya listrik ya. Jadi ini contoh kipas dan komedi putar ini contoh bahwa perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Baik anak-anak, materinya untuk energi cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.